Halo teman-teman, kita bikin video lagi. Hari ini kita mau bikin video end-to-end deployment Laravel ke VPS. VPS-nya di ID CloudHost lagi ya. Kita untuk VPS-nya pakai yang made in Indonesia. Oke, yang kita perlu cek pertama, kita lihat dulu ID CloudHost kita ada saldonya apa enggak. Kita cek dulu ya, apakah ada saldonya. Udah cukup lama soalnya. Oke, 73.000. Kita nggak ada resource di sini. Oke, langsung aja kita praktek. Nah, ini kita masuk ke dashboard di Denox dPanel. Kita cek dulu cloud project kita udah ada. Kita ada di personal workspace ya. Oke, kita cek dulu konektivitasnya. Itu udah ada. Oh ya, buat yang belum tahu gimana konekin ID CloudHost ke Denox, itu ada di video yang sebelumnya, bisa dicek sendiri langsung aja. Oke, kita langsung aja bikin server ini. Bener-bener belum ada, kosong, kemarin udah dihapus semua. Kita konekin dulu servernya pakai yang instant setup. Kita pilih ID CloudHost, kemudian tadi ada project sandbox, terus ada SSH yang udah dibuat dari sini ya. Kita pakai yang sandbox aja. Terus regionnya pilih di West Jakarta. Aku lebih suka South Jakarta. Ini billing account yang ada di sana kita pakai default. Terus kemudian VPC-nya ada yang pakai default juga, nggak bikin lagi di sana. Ini VM name-nya ID CloudHost Laravel Denox gitu ya. Terus OS-nya jangan lupa, kalau nggak Debian atau Ubuntu, kita pakai Ubuntu aja yang umum ya. Terus ini resource ukurannya, user di Linuxnya, terus plus passwordnya ya. Passwordnya begini aja. Oke, harusnya kita passwordnya ganti deh yang agak susah, biar kalau hilang ya udah gitu misalkan. Nah, susah banget tuh. Oke, kita create VM. Oke, itu server. Nah, ini ya kurang lebih prosesnya. Kita dan tunggu dulu sampai selesai, mungkin bisa 5 menitan mungkin. Nah, ini videonya akan cukup panjang. Nah, dari situ kita masuk ke repo-nya. Ini udah disiapin sih sebenarnya, tutorial yang ada di readme-nya gitu ya. Apa aja yang dibutuhin, seperti build script, terus kemudian ada runtime script. Oke, kita lihat di script build-nya dulu aja ya. Ini nggak akan sesimpel kayak teman-teman make mungkin platform kayak Laravel Cloud gitu kan emang udah spesifik buat Laravel tuh, jadi lebih gampang gitu. Tapi ini akan membutuhkan sedikit effort untuk bikin build scriptnya, karena self manage VPS targetnya. Jadi VPS yang kita manage sendiri, yang kita atur sendiri. Jadi teman-teman harus tahu gimana Laravel build itu akan running gitu ya. Laravel itu running gitu. Nah, kurang lebih ini scriptnya ada di sini. Composer install, copy variabel dulu, terus kemudian ngecek DP connection, terus kemudian Composer install untuk optimize production Node.js gitu ya. Terus nge-generate key kalau misalkan key-nya belum ada. Terus kemudian install servernya di Octane Function PHP. Terus kemudian ngecek dulu kalau misalkan ini package lognya ada. Terus kemudian nge-install untuk kebutuhan dependensi front end-nya. Terus build juga di front end.
Terus kemudian migrate kalau misalkan di variabelnya exist buat first time migrate misalkan dibutuhin. Terus kemudian ya basic Laravel optimize gitu ya. Terus build complete. Nah itu kurang lebih step build yang kita lakuin. Terus kemudian untuk startnya itu ini ya. Jadi kita kurang lebih nanti pakai variabel-variabel yang kita bisa set di panel gitu ya. Udah ditulis semua di readme-nya. Ini beberapa step di prosesnya. Kayak misalkan ngerubah lognya ke stdr gitu ya. Ini komen yang akan dipakainya gitu. Ini kemudian untuk ngedisable atau enable KD admin. Jadi kalau by default si Franken PHP yang akan kita pakai itu kan base-nya KD ya. Dia by default akan nge-enable admin runtime KD-nya gitu. Nah, kita mau nge-disable itu kita siapin juga variabel untuk nge-disable-nya. Terus ini juga ada ngesiapin Octane KD file targetnya gitu-gitu. Tujuannya biar kalau misalkan teman-teman mau custom konfigurasinya jadi bisa gitu dilakuinnya. Oke, untuk kebutuhan aplikasi secara detail kita nggak ngebahas itu karena kita fokus ke CI/CD-nya sekarang untuk si Laravel ini gitu ya. Oh ini kali ya, konfigurasi KD-nya dia ada di sini, KD files di sini kan konfigurasi untuk nge-disable atau nge-add modify konfigurasi KD yang akan kita pakai gitu. Misalnya teman-teman ada kebutuhan lain jadi lebih fleksibel aja pengaturan KD filenya. Nah ini udah ready ya, jadi udah kita bisa pakai sebenarnya. Kita coba lihat dulu kondisinya. Oke, core 2 RAM kepake kecil, disk. Terus kemudian apalagi? Service kita cek dulu. Oke. File manager, oke. Terus user, fitur, terus network. Kurang lebih itu. Nah, ini udah kita bisa pakai, tinggal connecting repo-nya aja ke Linux. Ini kalau misalnya kita cek di sini, tuh resource-nya udah kebuat ya. Nah, terus modul yang kita butuhin untuk si Laravel ini untuk ke VPS itu apa aja sih? Kita di sini juga udah memenuhi semua kebutuhan basic Laravel. Harusnya ada database ada kalau misalnya mau pakai, terus kemudian juga ada binary runtime gitu ya, PHP, Node.js, terus kemudian juga ada Franken's PHP-nya. Oke, langsung aja kita konekin repo tadi. Kita relogin dulu ke GitHub. Terus kemudian create application. Kita cari nih di organization day panel. Terus kemudian kita cari Laravel. Oke, sampai ready to use. Continue. Kita pilih yang ed cloud host Laravel. Nah, ini yang paling penting, dependensinya jangan lupa installnya. Nanti kalau ketinggalan ya tinggal diulang lagi aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita pakai PHP versi 85 lah ya, biar paling baru. Save. Terus kemudian kita pakai Node.js tadi karena ada kebutuhan front end kan ya. Kita pakai versi 24 lah, kayaknya cukup ke 24 masih ya. 24. Terus kemudian kita juga install Franken's PHP-nya untuk Octane gitu ya. Jadi si Octane kalau misalkan binary-nya exist duluan, dia akan rely ke global binary-nya. Jadi basically ini dipakai buat global binary lah. Jadi kayak Node jadi ada, PHP jadi ada, kalau misalnya Franken PHP juga jadi ada atau yang lain gitu ya. Terus juga Postgres service jadi ada gitu-gitulah. Basically buat nge-support si
Laravel-nya. Nah, kita continue. Nah, ini jadi di sini kelihatan nih kalau require binaries-nya ada ini. Kalau ini order data dependency itu non programming language. Oke, kita kasih nama di sini Laravel app gitu ya. Terus kemudian runtime-nya tadi kan kita udah tahu ya sebenarnya build, tapi kita bisa juga kalau misalkan mau bikin runtime-nya tuh dari tempat lain, nggak harus dari sini sebenarnya. Terus kalau misalnya mau inline juga ya bisa-bisa aja. Kita mau nambahin echo hello world gitu ya, bisa-bisa aja. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu runtime command. Untuk runtime itu kita pakai tadi di script start. Nah di sini kan ini portnya biarin aja random, biarin Denox yang ngontrol portnya, kita nggak perlu begitu khawatir sebenarnya, dikontrol sama Denox saja. Nah ini sebenarnya port ini selalu akan ngedefine variable port di dpanel tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau override itu ya, kalau di aplikasinya pakai non variable port, misalnya kayak di Laravel tuh app port gitu ya, ya tinggal di ini aja, di binding aja. Kalau misalkan by default itu si app port itu consuming dari port lo gitu, kurang lebih. Jadi si port itu nanti akan dipakai di runtime-nya. Jadi kalau misalkan aplikasi yang lain pakainya nggak port ya tinggal dimodifikasi aja sih. Ini normalnya kita pakai port gitu. Oke, kurang lebih itu tambahannya. Kita bisa continue review dulu. Variable ya. Variable kita lihat tadi di dokumen sini ada apa aja yang dibutuhin. Misalkan ada yang dibutuhin gitu ya, kita bisa cek ke sini. Nah ini kebutuhan yang direkomendasiin. Ada, kita nggak mau pakai semuanya lah ya, kita pakai yang ini aja. Dan ini udah function PHP harusnya, ini bisa auto. Kita lihat kalau misalkan tanpa konfigurasi semuanya ini migrationnya kita running terus saja, nggak masalah. Itu bisa dimatiin kalau misalnya udah tuh. Terus nah ini yang paling penting harusnya buat ngematiin admin. Kenapa penting? Karena di panel itu gateway-nya atau load balancer-nya itu masih pakai kayak di server juga anyway. Jadi sebenarnya kalau misalkan adminnya nyala dua-duanya, konflik port, pasti akan terjadi error. Jadi sarannya Octane-nya disable gitu. Kecuali kalau runtime-nya nggak pakai Franken PHP, misalnya pakai Roadrunner atau Swall gitu ya. Nah itu boleh nggak perlu dimati. Ini harusnya nggak dibutuhin jadinya gitu. Nah variabel runtime-nya udah, kita continue. Ini previewnya, nama app, repository, ini server targetnya, ini build command-nya, ini runtime script-nya, ini port, ini runtime environment variable-nya udah dikonfigure tadi. Nah ini binaries yang jadi dependensinya. Nah oke, udah selesai semua, harusnya udah cukup. Kita deploy gitu. Oke, successful. Kita cek. Nah ini aplikasinya in progress. Ini pasti akan cukup lama karena yang diinstal banyak tadi, apalagi PHP itu dependensinya pasti gede gitu. Nah kita bisa cek aja mungkin di servernya dulu kali ya, biar lebih details progresnya gimana. Nah ini udah ada bind aplikasi ke sini, mulai progressing tasnya, udah kenaikan resource usage kan. Nah ini udah mulai installing PHP gitu ya. Terus kemudian kita cek di lognya. Nah ini ada script-script yang udah mulai installing nih ya, udah installing PHP kan maksudnya. Nah ini sebenarnya prosesnya lagi jalan di server. Teman-teman bisa lihat di servernya sedang melakukan proses instalasi yang kita lakuin gitu ya. Nah jadi proses untuk install dependensi itu nggak masuk ke log sini ya teman-teman ya. Jadi dia masuknya ke syslog-nya server gitu ya, selama proses instalasi dependensinya, bukan part of build script ataupun start script-nya.
jadi nggak akan ada informasi di aplikasinya sementara sampai instalasi dependensinya selesai, baru dia akan masuk ke sini. Ini bisa dimodifikasi juga gitu ya, kalau misalnya ada kebutuhan variabel lain, setelah running baru di trigger ulang artefak barunya, karena artefak ini di freeze, dia freeze bukan pakai yang ada di sini. Jadi kalau misalnya di trigger lagi, misalnya ada variabel nih di build command, kita nambahin variabel di sini, nah itu nggak bisa pakai rollback yang di sini karena dia nge-freeze yang sebelumnya biar stable kan. Jadi harus bikin artefak baru, pilih branch, kemudian pilih resource-nya, baru di save. Nanti akan ada artefak baru yang udah konten konfigurasi aplikasi yang baru, build-nya gimana, variabelnya ada apa aja, terus runtime-nya gimana gitu. Nah jadi udah keinstall kan. Nah ini baru build log-nya jadi sini tadi yang build script kita gitu ya, dia masuknya ke sini ke filternya gitu. Nah ini udah kebuat aplikasinya running di port ini. Kita mau buktiin aja langsung biar kelihatan gitu, biar kayak ya kita bisa ngecek juga sih sebenarnya kalau misalkan port ini udah running gitu ya. Nah ini udah running kan aplikasinya. Nah tapi selalu ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan di VPS tradisional gini itu artinya semua port yang open, karena kan kita tadi pakai 000 ya, harusnya pakai localhost lah sih misalnya biar lebih secure. Nah ini sebenarnya udah bisa diakses juga tuh, udah bisa diakses. Jadi selalu ingat ini sebenarnya konfigurasi yang kita pakai hostname gitu. Kalau misalkan 000 itu ya accessible dari any address artinya kan. Nah tapi oke, kita skip dulu bagian itu karena firewallnya juga belum bisa dikonfigure. Kita fokus ke create load balancer nih sekarang. Kita mapping nih dari server, aplikasi sama load balancer, komunikasinya itu gimana. Nah kita pakai satu VPS ya. Ya kita mulai dari yang kecil kan. Ini servernya kita pakai buat aplikasi, juga kita pakai untuk load balancer. Oke, kita load balancer pasti butuh domain ya buat TLS-nya. Jadi kita udah punya domain juga di sini. Ada devtech app sama terpusat.me. Kita pakai terpusat.me dulu. Kita bikin load balancer. Terus kemudian kita bikin load balancer namanya Laravel app. Terus kemudian kita pakai managed domain Laravel app. Terus domainnya terpusat.me, servernya ini. Nah ini belum ada engine nih yang keinstall di sini. Jadi kalau misalkan continue nggak akan bisa. Jadi kita harus install dulu engine yang tersedia di Denox ini. Ada apa aja yang bisa dipakai. Kalau misalnya ada KD server. Kalau misalnya teman-teman ada pakai Nginx OpenResty, nanti kalau misalnya ada bisa dipilih. Kita install. Kita cek progress. Jadi kita tunggu dulu sampai dia selesai. Nah karena kan kalau ini udah tahu stepnya dibutuhin apa aja, ya nanti di awal langsung aja diinstal di servernya nih di sini. Di sini bisa langsung diinstal aja. Ada kebutuhan untuk KD ya langsung diinstal. Jadi di proses kebuat load balancernya bisa nggak perlu nunggu lagi gitu. Udah ada Franken, Node, PHP, KD. Ini satu VPS hanya untuk running Laravel, butuh engine ini semua, which is sebenarnya cukup menurutku bloated gitu ya. Ini PHP juga udah contains banyak extension, tadi kita bisa cek di sini. Ini kita beberapa extension tadi pas running PHP itu teman-teman bisa nambahin extension sendiri. Nanti kalau misalnya ini kurang bisa diinstal lagi. Jadi kalau misalkan kok Laravel gua nggak jalan nih karena kurang extensionnya,
ya bisa ditambahin lagi ya. Di sini bisa diinstal ulang PHP-nya versi berapa, PHP-nya versi berapa. Nih di bawah. Nah, ini extensions yang keinstall. Kalau ada yang kurang ya tinggal ditambahin. Misalkan ada kebutuhan open swall atau apalah, terserah gitu ya, bisa ditambahin aja. Ini basically extension untuk PHP yang mau diinstal apa aja. Kalau di save itu dia akan reinstall ulang ke versi yang sama, terus kemudian juga nambahin aja extensionnya, sebenarnya gitu kurang lebih gambarannya. Jadi untuk mempermudah kalau misalnya update versi PHP-nya yang ke ini mau ditambahin ekstensi apa gitu. Nah, ini udah kebuat, kita cek di load balancer lagi, kita refresh. Nah, udah keinstall. Kita continue, udah bisa dilakuin. Nah, kita butuh HTTP load balancer kan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya banyak aplikasi, nanti kita bisa pakai itu untuk ngerouting. Oke, misalkan, nah ini misalnya ada aplikasi lain gitu ya. Ini misalnya proxy pass mau kemana gitu-gitu, atau kalau misalkan ke IP lain gitu ya. Jadi load balancernya satu, tapi mungkin aplikasinya bisa di mana-mana gitu ya. Gitu. Tapi kita butuhnya cuma satu dulu sekarang. Aplikasi Laravel. Harusnya udah. Laravel app summary-nya enable. Oke, harusnya udah. Kalau salah tinggal kita ulang lagi lah. Nah, ini jadi load balancernya udah mulai progress creation. Kita tunggu aja. Nanti kita bisa buka domain ini gitu ya. Pasti butuh waktu sih. Moga-moga nggak lama aja. Kita sambil lihat-lihat, tadi load balancer udah kebuat. Terus kemudian ini harusnya udah juga. Ini jadi kita di server ada informasinya nih. Teman-teman tahu kalau server ini masih dipakai sama berapa aplikasi atau load balancer, dan ada modus apa aja gitu ya, bisa di server listnya juga. Nah, jadi kelihatan tuh ada satu load balancer yang kesangkut di sini. Jadi hati-hati kalau mau ngapus ini, bisa dicek dulu nih load balancernya apa gitu ya. Udah jadi lagi. Nah, jadi kan. Nah, ini kita buka aja. Yang kurang lebih kayak gitu tentang deployment Laravel hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.